Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon kembali melaksanakan program rehabilitasi pemasyarakatan bagi warga binaan pada tahun anggaran 2024. Program ini melibatkan 220 peserta yang terdiri dari 40 orang mengikuti rehabilitasi medis dan 180 orang mengikuti rehabilitasi sosial. Sebagai unit pelaksana teknis, UPT, percontohan dalam layanan rehabilitasi di Indonesia, Lapas Narkotika Cirebon berkomitmen memberikan rehabilitasi berkualitas untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial warga binaan. Program rehabilitasi ini terselenggara atas kerjasama dengan beberapa mitra eksternal yang memiliki keahlian di bidang penanganan adiksi. Rehabilitasi medis dilaksanakan dengan bantuan Rumah Sakit Sumber Waras yang menyediakan layanan kesehatan bagi peserta program yang membutuhkan perawatan lebih intensif. Sementara itu, Perkumpulan Peduli Korban Adiksi, PK, Cirebon turut berkontribusi dalam menyediakan konselor adiksi eksternal yang berpengalaman dalam membantu proses rehabilitasi sosial. Melalui pendekatan holistik yang menggabungkan rehabilitasi medis dan sosial, diharapkan peserta program dapat pulih secara fisik dan mental serta siap untuk kembali ke masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan program ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pembinaan bagi warga binaan kasus narkotika. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan warga binaan menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan rehabilitasi ini. Dengan program ini, Lapas Narkotika Cirebon berupaya memberikan kontribusi nyata dalam menangani permasalahan narkotika di Indonesia, sekaligus membuktikan perannya sebagai UPT percontohan yang berkomitmen terhadap pemulihan warga binaan. Sekarang masih proses rehab sih ya, bentar lagi ya. Sebelum menjalankan rehab masih nggak teratur. Tidur nggak teratur, pikiran nggak teratur, tapi semenjak rehab, alhamdulillah jadi lebih baik lah. Wah banyak, dari mulai, kan saya rehab sosial ya, jadi mengenal lebih dalam diri sendiri, terus lebih berbaur sama teman-teman, terus lebih tahu tentang adiksi, banyak kedepannya. Ya mempertahankan apa yang udah dipelajari lah. Itu kan istiqomah yang susah kan, konsisten. Kalau menurut saya pribadi sangat-sangat setuju ya, karena kita berada di lapas narkotika, khusus narkotika, jadi pengetahuan tentang adiksi, tentang apa yang perlu kita benahi itu harus gitu. Jadi saat kita datang ke sini nggak cuma ngejalanin hukuman, tapi juga ada ilmu yang bisa bawa kita sampai luar. Jadi menurut saya harus ada setiap tahunnya sih. Gitu. Alhamdulillah berjalan lancar, sukses ya. PK telah bekerjasama dengan Lapas Narkotika kelas 2A selama 6 bulan ini sendiri telah menjalankan dan membantu berjalannya program terapeutik community di lapas gitu selama 6 bulan dan diikuti oleh 220 warga binaan yang mana 40 warga binaan medis dan 180 warga binaan sosial. Dari ekstra sendiri melibatkan 6 konselor sendiri, yaitu 1 medis dan 5 sosial. PK sendiri konsentrasi di bidang pemulihan nafsa, yang mana kami peduli dengan kawan-kawan korban nafsa dan sekaligus konsen kepada perubahan perilakunya. PK pemulihan korban adiksi. Parameternya kita punya ada indeks yang mana itu bisa dilihat dari indeks Simanis yang dimiliki oleh tim lapas sendiri. Kawan-kawan konselor hanya melakukan sebuah gambaran, memberikan sebuah pandangan sekaligus membantu sebuah sikap perubahan.
Yang mana ketika perubahan itu sendiri kita kembalikan kepada individu masing-masing. Alhamdulillah selama ini tidak ada kesulitan, berjalan lancar. Oke, mantap. Halo, perkenalkan nama saya Dedi Priyambudi, akrab disapa Degon, atau teman-teman di sini biasa memanggil saya Bang Degon. Saya beraktivitas di perkumpulan Peka Cirebon yang dipilih untuk menjalani program rehabilitasi di Lapas Narkotika kelas 2 Cirebon. Tetapi sebelum atau jauh sebelum saya menjadi konselor adiksi di sini, saya pernah menjadi penghuni atau pernah menjadi warga binaan pemasyarakatan dulu tahun 2005. 2005 itu tahun kebebasan saya. Dulu saya menghuni Blok F. Blok F adalah blok terakhir saya di sini, dan kemudian dari Blok F pula saya kemudian bebas di tahun 2025. Sudah 4 tahun ini saya menjadi konselor adiksi di sini dari tahun 2020 sampai dengan tahun sekarang, yaitu di tahun 2024. Saya pikir teman-teman masih punya harapan, punya mimpi, punya masa depan yang mungkin jauh lebih cemerlang, jauh lebih menjanjikan daripada saya sendiri. Ya syukur alhamdulillah, dari 20 klien ya, dari tahun 2020, 21, 22, 23 sampai sekarang, semua hampir tertarik lah ya. Tertarik bagaimana kemudian saya bisa menginspirasi teman-teman dari nothing to something, dari zero to hero. Barangkali itu saja sekilas atau selayang pandang tentang saya sebagai konselor adiksi dari Perkumpulan Peka. Terima kasih. Halo, saya Diana, saya adalah konselor dari Rehab Sosial. Saya Nisha. Saya Aulia, saya dari Rehab Sosial. Saya Rizkia, saya Rehab Medis. Untuk Rehab Sosial itu di pagi hari kita ada morning meeting, ada lecture atau seminar kecil, dan kemudian ada sesi konseling individu, terapi kelompok, dan konseling kelompok. Kalau Rehab Medis ada 40 orang. Untuk perbedaan antara Rehab Medis dan Rehab Sosial itu, Rehab Medis terkhusus pada bagian untuk rehabilitas secara kesehatan fisik dari para WBP. Untuk kegiatan seminar yang pernah dibawakan oleh kami, judulnya itu ada tentang adiksi, ada tentang kesehatan mental, kemudian ada cross adiksi juga. Oke, ada satu WBP atau residen yang mungkin saat konseling itu lumayan berkesan ya. Namanya Saiful Bahri, ya kan ya? Namanya Saiful Bahri. Kenapa sangat berkesan? Karena sebenarnya dia tuh tahu gitu, pola pikir dia bagus sebetulnya gitu kan. Dapat bercerita dengan sigap, dengan lantang dan cerdas ya. Beliau itu bernama Mas Fajar. Dari saya, residen-residen yang pernah konseling bersama saya, ada yang paling berkesan yaitu Bang Caca namanya di Blok C. Untuk rekan residen yang paling berkesan bagi saya itu ada Pak Dedi Supriyadi. Iya benar. Kenapa ya? Karena istrinya 2. Istrinya 2, curhat mau tulis itu. Yang ini apa yang